Ah, nangis. Udahlah bang, kalau udah terjadi, udah jangan nangis lah atau aduh nggak tahu lah. Lu punya bini bang, masya Allah cantik. Hola netizen yang tercinta, Virgon kedapatan menangis di atas panggung saat konser baru-baru ini di tengah proses perceraiannya dengan Inara Rusli. Virgon dalam videonya terlihat berkali-kali tertunduk sambil menyeka air matanya. Dia yang tidak bisa menahan emosi saat bernyanyi sampai meminta maaf kepada penonton. Momen Virgon menangis itu saat dia menyanyikan lagu Serana dari For Revenge, tepat di lirik "Beritahu aku cara melupakanmu". Virgon sampai duduk di stage untuk menenangkan dirinya sebelum meneruskan lagunya lagi. Baru kemudian rekannya sesama musisi, Widi Fieratel, terlihat mengelus pundak Virgon untuk menenangkannya. Kemudian keduanya berduet untuk membawakan lagu Seluruh Nafas ini. Sayangnya momen Virgon menangis di atas panggung bukannya mendapatkan simpati dari netizen yang maha benar, justru makin dihujat. Tidak sedikit yang menyebut Virgon ini hanya acting dan sedang pencitraan. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Hah? Nangis lo. Aduh, udah deh, gak usah sesuai nangis nih. Punya bini cakepnya masya Allah, lu selingkuhin lu. Di mana lu dapat modelan kayak gini? Hah? Lu bayangin? Alis bagus, matanya cakep, hidung mancung, bibir tipis, kumis tipis. Bisa di Google terkuak selingkuhan Virgon begini awal perkenalannya. Iya gue tahu semua wanita itu cakep, semua wanita itu cantik, gue tahu. Tapi yang jadi masalah bini lu cakepnya minta ampun. Sedangkan lu bentukannya kayak gini. Ini mata lu ketutup daki apa gimana sih? Gue nggak bisa ngebayangin kalau gue punya bini, ya Allah. Ini kalau gue sampai punya bini kayak gini nih, dia masak keasinan, kompornya gue salahin. Lagi nyapu kagak bersih, sapunya gue patahin. Lagi nyetrika baju ternyata kagak rapi, setrikanya gue buang. Kemarin gue sempat denger statementnya Ustadz Dery Sulaiman. Katanya kalau misalkan sudah berumah tangga itu nggak boleh cerita tentang keburukan pasangan kepada mertua atau orang tua. Dan itu emang fakta banget cuy, nggak boleh. Jangankan yang udah berumah tangga, yang udah nikah, masih pacaran aja kalau orang tua ikut campur, kelar hidup lu. Yang jadi permasalahan kenapa sampai emaknya Virgon ikut-ikut campur. 5 kali lagi kamu nikah, kamu gak dapat mertua sebaik saya. Yang kayak gini bu, 70 kali dia nikah kagak nemu bini kayak Inara. Ya Allah ya Tuhan, kagak bis pikir gue. Ini kok gue kalau dapet yang kayak gini ya nih, tiap pagi bangun tidur gue kecup keningnya, gue gigit bibirnya. Tapi emang yang paling penting buat laki-laki itu yang pertama menjaga mulutnya, menjaga janjinya, memegang teguh kepercayaannya, dan satu lagi harus setia pada pasangannya. Nah, yang paling penting nih, muka harus bersih. Kalau pengen muka bersih, cerah, putih, harus pakai sabun Kojic. Karena ini sabun bukan sembarang sabun. Sabun ini 8 kali lebih cepat memutihkan daripada sabun biasa. Cara pakainya sama banget kayak sabun-sabun pada umumnya. Tinggal gosok-gosok doang nih kayak gini. Seketika langsung putih, langsung glowing. Inara, please, mau nggak kamu jadi istriku? I love you. Nangis. Udahlah bang, kalau udah terjadi, udah jangan nangis lah atau aduh nggak tahu lah. Lu punya bini bang, masya Allah cantik. Lu lihat alisnya, matanya, hidungnya, lu lihat bibirnya. Gue bingung lu tuh pengen cari yang kriteria itu kayak gimana, gue bingung. Kalau lu nyari di mana lu pengen dapat modelan kayak gini tuh di mana bang? Coba lu pikir dah, lu nyari di mana? Nah, ini lu gara-gara orang ini lu sia-siain istri lu yang cantiknya kayak bidadari. Bang, lu sia-siain anjrit. Coba ya bang ya, lu tuh buka mata lu lebar-lebar. Buka, lu bandingin lah istri lu sama ini. Bandingin. Ya bang, jujur, gue tuh gak mau body shaming sebenarnya, cuma lihat keadaan lu kayak gini. Sumpah,
Seharusnya lu bersyukur bang. Kadang lu kayak gitu aja ada istri yang cantik, secantik itu, sesoleha itu mau sama lu gitu. Tuh, satu lagi. Sebenarnya emang nggak boleh bang. Kalau seandainya rumah tangga kita itu dicampur aduk sama keluarga itu nggak boleh. Lu cerita lah, gimana lu cerita, itu nggak bisa bang, nggak bisa. Nih gimana nih? Nggak bisa. Itu tetap salah lu. Yang namanya rumah tangga kita laki-laki. Ya kita lah yang pemimpinnya, kita yang nyelesain masalah. Bukan apa-apa orang tua tahu, mertua tahu, enggak kayak gitu bang. Jadi ya apapun permasalahan kita, rumah tangga kita, ya kita lah yang nyelesain. Ngapain orang tua harus ikut-ikut campur? Malahan itu malah jadi jamur buat hubungan kita. Dia ngebeda-bedain, dia yang atur. Lah lu kalau seandainya rumah tangga lu diatur orang, lu ngerasanya kayak gimana? Berarti lu selama ini kayak apa-apa ya lu harus orang tua gitu yang kecampur gitu. Gak kayak gitu lah bang. Meskipun kita sebesar apapun permasalahan, sesulit apapun ya kita selesaiin sama-sama. Gak kayak gitu, gak sampai orang tua ikut campur tuh, aduh gak banget. Udah lah bang ya, pokoknya gue bingung deh. Gue jujur sebagai laki-laki kayak emang sih kalau lu pengen cari yang sempurna, bukan di manusia bang. Sempurna itu diciptakan satu insan, dan satu insan ini bersatu. Di situ taruhnya sempurna dan saling terima satu sama lain. Dah, intinya lu jangan menyesal itu yang udah terjadi. Ya udahlah, lu terima, jadiin pelajaran buat lu. Ya udahlah, bye. Jadi gua ngelihat si Virgon ini, ya ini cuman disclaimer dulu gitu. Jadi gua ini cuman beropini doang gitu ya. Jadi lu percaya nggak ada cowok yang sebenarnya ya gitu, dia itu bisa nafsuan gitu ya sama cewek gitu, dia normal ya kan gitu, tapi sebenarnya dia nggak cinta gitu, tapi dia bisa bercinta. Serem nggak? Mungkin buat sebagian kita yang cewek-cewek ini aneh gitu kan, kalau cewek-cewek itu kan nggak bisa dia bermesraan sama orang yang dia nggak cintain gitu, dalam arti sulit lah ya gitu. Tapi kalau buat cowok katanya beda gitu, makanya ada yang suka jajan gitu tanpa pakai cinta gitu, dia bisa kayak gitu. Jadi banyak disalahpahamin juga sih ya jadinya. Cowok jajan barangkali nggak cinta lagi sama pasangannya, katanya gitu ya, katanya faktanya nggak gitu juga. Ya terkadang mereka tuh ya cuman gitu doang gitu, buat fun aja gitu. Tapi kalau cinta sih itu biasanya gitu ya lebih ke yang udah memang lama berjuang sama dia. Anggaplah ini opini sotoy gue aja ya. Jadi kalau misalnya gue nggak ngebenerin itu ya, dalam arti cowok harus kayak gitu, harus jajan, harus sembarangan gitu ya sama cewek lain. Hanya aja gue kayak ngasih tahu gitu untuk ya berbesar hati kalau misalnya memang yang cewek-cewek pemaaf ya gitu. Bukan berarti lu harus melupakan gitu ya, cuman misalnya gitu ada yang cewek-cewek yang memang dia masih pengen berjuang gitu, terus putus asa, terus dia ngelihat cowoknya punya kelakuan kayak gitu misalnya, ya pernah seperti itu ya, syukur-syukur kalau bertobat itu kan bisa ketolong gitu ya. Jadi jangan putus asa gitu. Sebenarnya banyak juga cowok yang seperti itu, sebenarnya dia nggak pakai cinta, tapi gue nggak ngebenerin itu, sumpah enggak gitu. Jadi gue nggak percaya kalau si Virgon ya, ini misalnya kan ya, dari berbagai cowok di dunia ini gitu, gue nggak percaya kalau si Virgon udah nggak ada rasa, pasti masih banget cinta sama istrinya. Kan nyesel ya, coba di mana cari istri secantik itu ya kan, sudah punya anak masih juga kurang. Heran gue sama laki-laki hari gini ya kan, sudah mukanya pas-pasan, perempuannya secantik itu, sudah pakai cadar, masih aja kurang. Heran kalau punya uang itu yang didandanin bini, bukan orang lain. Ya gak sih? Sekarang cari perhatian deh, dibilang ginilah, begitulah, maknya lagi ikut-ikutan. Sebel deh gua. Coba kalian komen, cantik gak sih bininya? Memang, tapi gak cocok sih sama
Virgon? Kayaknya bininya harus cari yang lebih cocok kali ya. Ya nggak sih? Karena dia secantik itu guys, ya kan?